Thank you, Ibu Niken, for accepting our interview offer. Yeah. And we're having a great meeting today. Okay. Yes. So we wanted to have a good interview with you as well. Okay. So, but before that, I would like to invite you to introduce yourself. Oke, saya Niken Aryati, saya Asisten Deputi Jaminan Sosial dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Saat ini saya dengan Mr. IP, kita berkolaborasi dalam menetapkan standar-standar yang ada di ILO untuk kita kolaborasikan dan berusaha kita implementasikan di sistem jaminan sosial kita. Okay, thank you. Yep. So I'd like to ask you the first question. Okay, please. Could you elaborate the progress and the status of SJSN reform? Because I understand this is one of the major issues that you're working on. Oke, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang SJSN itu adalah undang-undang yang ditetapkan tahun 2004. Sudah cukup lama dan itu mengatur hampir semua sendi-sendi kehidupan bangsa. Mulai dari masyarakat lahir sampai dengan meninggal dicakupi oleh Undang-Undang SJSN. Undang-Undang SJSN juga merupakan salah satu undang-undang yang seringkali dilakukan gugatan ke MK. Ada sekitar 4-5 kali gugatan ke MK terkait dengan berbagai macam program. Kemudian dengan berkembangnya zaman, saat ini sudah banyak undang-undang lain yang mengakomodir atau mengambil amanah dari Undang-Undang SJSN. Seperti halnya Undang-Undang P2SK terkait dengan keuangan. Dia mengambil beberapa pasal di Undang-Undang SJSN untuk seperti pasal jaminan pensiun diambil ke Undang-Undang P2SK. Begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menambahkan manfaat. Sehingga saat ini pemerintah dalam hal ini legislatif dari DPD sedang mengusulkan perubahan Undang-Undang SJSN dan sudah masuk prolegnas jangka menengah. Artinya di tahun 2029 kita mengharapkan sudah ada Undang-Undang SJSN yang baru. Gitu. Jadi itu merupakan isu yang cukup krusial. Thank you very much, Ibu. And I was also asked by Komisi 3 of DPD to provide inputs as part of their peer review meeting 2 weeks ago. Oh, so I think nice. I was part of the process. Okay, But nice. in your view, why is it important for the Indonesian government or the parliament to amend the SJSN? What does it mean for the people in Indonesia? Ya, karena mungkin SJSN itu sudah cukup lama undang-undangnya, inklusivitasnya belum ada di situ. Di antaranya kita masih melihat dari sisi kami masih melihat sangat formal bias ya. Maksudnya hanya ditujukan bagi penerima upah. Sementara saat ini 60% dari pekerja kita adalah pekerja bukan penerima upah alias pekerja lepas. Tidak hanya informal tapi juga banyak pekerja seperti mungkin pekerja seni, kemudian dari sektor transportasi mungkin jadi ada mitra Gojek dan seterusnya itu masih abu-abu. Sementara ke depan negara pekerjaan itu tidak hanya formal saja atau penerima upah dan bukan penerima upah. Sehingga ini mengakibatkan kesulitan mengakses seperti halnya jaminan pensiun. Jaminan pensiun sesuai mandat Undang-Undang SJSN hanya berlaku bagi para penerima upah. Bagaimana dengan pekerja yang bekerja bebas gitu ya? Mereka tentu kesulitan untuk bisa mengakses jaminan pensiun meskipun ada kemampuan. Kemudian yang kita berharap di jaminan pensiun ini masih banyak sekali yang belum keteraturan, belum mengadopsi misalkan ASN memiliki sistem jaminan pensiun sendiri. Padahal ASN atau pekerja pemerintah itu sebenarnya merupakan backbone untuk menguatkan jaminan pensiun itu di antara lain. Kemudian dari disabilitas juga belum clear. Bagaimana dengan pekerja migran juga belum terakomodir di Undang-Undang SJSN secara clear. Bagaimana pekerja kita yang di luar itu yang memberikan remittance belum bisa merasakan manfaat dari perlindungan itu. Sementara warga negara asing, tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia itu bisa menerima manfaat. Ini kan perlu kita jadikan masukan bagaimana menguatkan Undang-Undang SJSN supaya lebih inklusif gitu. Dari segi manfaat kita bisa tambahkan, begitu juga dari kepesertaan bisa kita buka. Karena ini adalah amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar kita bilang pasal 28 dan pasal 34 bahwa negara harus
membangun sistem jaminan sosial nasional, bahwa semua penduduk harus bisa mengakses sistem jaminan sosial nasional. Kalau sistem jaminan nasional hanya untuk yang formal, gimana yang lain gitu. Itu bagian yang challenge yang harus kita dorong, dan itu makanya MK juga mengamanahkan mungkin beberapa titik harus diperbaiki di Undang-Undang SJSN. Okay, thank you very much. Okay. I think you rightly mentioned that let's say SJSN is slightly outdated. Yep. But again, ILO Convention 102 is much older. Much older. 1952. But you make it so standard so high, Okay. even though Yeah. it's old. Yeah. In our analysis, we think Indonesia could achieve the minimum standard convention level without adding too much contribution rates or tax funds. But to do that, we think it's also important for workers in the employer and the government to agree on giving up something to improve the minimum standard benefits. That was our view. But I wanted to ask you, it's old convention, much older than SJSN, but why do you think, or is it important for Indonesia to still consider the social security minimum standard benefits? Okay. Why is it important? Is it important? Ya, of course. Ya, pertama untuk menurut saya sih pribadi ya, negara maju itu yang negara yang makmur gitu ya. Tidak ada negara maju yang bergantung pada bantuan sosial. Negara maju harus bergantung pada skema sistem jaminan sosial yang clear gitu ya. Sehingga memang sangat baik. Di lingkungan Asia sendiri kan tentunya ILO Convention meskipun tahun 52 negara-negara tetangga kita juga belum ratify gitu ya, tapi tetap menerapkan standar. Saya berharap sebenarnya tidak diratifikasinya, tapi diimplementasinya. Satu, paling tidak ILO Convention ini memberikan minimum standar. Negara harus hadir di semua 9 lini yang ada gitu ya, apapun itu. Jangan dibebankan ke swasta karena negara harus hadir, itu karena bagian dan itu merupakan amanah dari konstitusi. Itu yang pertama. Sehingga memang harapan kami kita bisa punya gap analysis atau matriks yang clear seberapa jauh kita masih tertinggal dari Convention ILO yang tahun 52 kemarin gitu ya. Harusnya kita sudah punya ancang-ancang di titik mana kita bisa mencapai itu, karena itu merupakan hak semua warga negara ya. Itu yang pertama, sehingga memang menjadi penting buat kita. Memang waktu undang-undang SJSN itu luar biasa, karena undang-undang SJSN meskipun ditetapkan di tahun 2004, masyarakat Indonesia baru menikmati 10 tahun kemudian. Kita perlu undang-undang BPJS lagi untuk menetapkan siapa yang akan menjalankan. Itu butuh waktu 7 tahun untuk bisa menentukan operator dari undang-undang SJSN. Kita butuh waktu 3 tahun lagi untuk menetapkan bagaimana dia bekerja gitu ya. Ini juga sebuah proses buat kami di negara-negara yang sedang develop undang-undang membangun sistem jaminan sosialnya untuk menentukan rambunya. Ini ranah negara seberapa besar, kontribusinya seberapa besar. Dan salah satu yang kami harapkan juga dalam undang-undang SJSN atau bagaimana kita mencapai ILO itu adalah azas gotong royong. Prinsip gotong royong yang ada di undang-undang SJSN itu menurut saya pas sekali dengan apa yang dimaui sama ILO Convention. Memang kita berkontribusi, semua orang yang sehat berkontribusi, semua orang yang bekerja berkontribusi gitu ya. Karena risiko sakit, risiko kecelakaan kerja, dan risiko mati itu pasti gitu ya. Risiko sakit itu pasti, risiko mati itu pasti. Risiko kecelakaan kerja kita bisa minimumkan. Tapi bagaimana mendorong kontribusi bagi peserta, bagi masyarakat untuk masuk dan memberikan kontribusinya, itu yang terus kita dorong gitu ya. Saya berharap tetap ada pembedaan yang jelas antara skema pajak dengan skema kontribusi. Nah, itu yang kita butuhkan sehingga nanti dalam kita menjalankan menjalankan ILO Convention itu kita cukup clear makna gotong royongnya. Ya, itu saya harapkan nanti dalam perubahan undang-undang SJSN ke depan kita tidak menghilangkan skema gotong royong itu. Dan terus mendorong ya supaya masyarakat yang lebih mampu, yang lebih sehat bisa membantu. Thank you, Ibu. Thank you. Maybe last. Yep, please. Yeah. Okay. Okay. I'm very happy you mentioned gotong royong and the linkage to social security. Yep. Because I've been working for Indonesia about 7 years. I live only here for 3 years, but I'm working for 7 years. I visited many villages. Okay. Villagers help each other to build a house. Yeah. That's gotong royong. Yeah. And exactly.
for me, Social Security is the gotong royong at the national level for the country, for the people in Indonesia, in my view. So I was very happy to hear from you, and I want to invite you to send maybe final message to the people who are probably watching this for Indonesian people. Any message? To Indonesian people. Ya, mungkin yang dimaksud adalah Bapak dan Ibu semua mungkin yang mendengarkan. Di sini saya berharap sistem jaminan sosial nasional merupakan milik bersama. Ada prinsip gotong royong di sana, di mana kita semua yang dalam kondisi sehat memiliki pekerjaan, berapapun pekerjaan yang kita miliki itu sebenarnya bisa kita jadikan, bisa kita kontribusikan dalam skema sistem jaminan sosial nasional. Harusnya tidak ada kesulitan karena sistem jaminan sosial itu memproteksi diri kita sendiri dan keluarga kita dari semua risiko yang ada. Bedakan dengan pajak, Bapak dan Ibu bayar pajak pasti karena semua yang kita lakukan membayar pajak. Pajak tidak digunakan langsung ke kita, bisa digunakan ke orang banyak untuk bayar pejabat dan seterusnya, tapi kontribusi SJSN dikembalikan ke kita. Harusnya tidak ada kesulitan ketika kita mengiur dan kita merasakan bahwa itu manfaat nanti akan buat ke kita. Jadi saya berharap mari kita patuhi bersama yang sudah ada, mari kita manfaatkan dan tolong jangan ada fraud di situ. Karena salah satu yang menggagalkan sistem jaminan sosial adalah pelanggaran-pelanggaran atau fraud. Jadi ini mari kita jaga, ini aset bersama, uang yang kita kontribusikan dikembalikan buat kita dan keluarga pada saat kita jatuh dalam risiko-risiko yang ada gitu ya. Dan mari kita jaga kelangsungannya gitu ya. Buat yang memiliki jaminan kesehatan, mari kita meskipun nanti semua penyakit akan ditanggung pemerintah, bagaimana kita menjaga supaya kita tetap sehat itu menjadi pasti dan kita patuh untuk membayarkan iuran meskipun kita mungkin tidak pernah pakai. Bapak dan Ibu, satu penyakit jantung itu harus disokong minimal 2.000 peserta sehat selama 3 bulan. Paling enggak ketika kita mengiur kita berarti membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan sakit misalkan. Jaminan kecelakaan kerja kita bayarkan one day kalau misalkan terjadi apa-apa di kita, anak, keluarga dan masa depan kita juga cukup terjamin. Sistem sosial proteksi dari pemerintah sudah ada, tinggal kita manfaatkan bersama-sama dan terus menjaga. Mungkin itu dari saya Mas Ipeng. Terima kasih banyak. Thank you.